Kota Bukit Tinggi adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukit Tinggi dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Kota ini memiliki 4 pasar induk yang mendukung aktivitas perekonomiannya, yakni Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Banto, dan Pasar Simpang Aur. Bukit Tinggi juga terkenal sebagai kota wisata. Objek wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang. Selain Jam Gadang, objek wisata utama kota Bukit Tinggi adalah Taman Marga Satwa, Taman Panorama yang di dalamnya terdapat lobang Jepang. Selain banyaknya objek wisata di kota Bukit Tinggi, kota ini juga dikenal sebagai kota perjuangan. Kota Bukit Tinggi merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Di antaranya adalah Muhammad Hatta dan As-Saad yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1976, didirikanlah Perpustakaan Umum Muhammad Hatta yang terletak di Jalan Ahmad Rifai, tepatnya di sebelah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi. Perpustakaan ini diresmikan oleh Bung Hatta yang merupakan putra Minangkabau sekaligus pahlawan proklamator Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, perpustakaan ini telah mengalami pergantian nama beberapa kali. Setelah bernama Perpustakaan Umum Muhammad Hatta, perpustakaan ini diganti namanya menjadi Perpustakaan Proklamator Muhammad Hatta. Pada tahun 2000-an, pemerintah berencana untuk membangun perpustakaan kembar, yaitu perpustakaan yang akan dibangun di daerah kelahiran 2 orang pahlawan proklamator Republik Indonesia. Kemudian rencana tersebut pun berhasil diwujudkan pada tahun 2003, yaitu dengan dibangunnya Perpustakaan Soekarno di Kota Blitar dan diikuti pembangunan Perpustakaan Proklamator Muhammad Hatta di lokasi yang lebih luas. Kemudian, Perpustakaan Proklamator Muhammad Hatta ini mengalami pergantian nama menjadi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan kemudian diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 September 2006. Visi dan misi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Visi, terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan. Misi, 1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir. 2. Mengembangkan diverifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas. 4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional. 5. Menggalakkan sosialisasi promosi permasyarakatan gemar membaca. 6. Mengembangkan infrastruktur perpustakaan nasional yang modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pelaksana harian atau caretaker Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ingin menyampaikan bahwa UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun pejabat struktural yang ada di sini adalah Subag Tata Usaha dan didampingi oleh 2 koordinator dan 6 subkoordinator. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini itu dulunya Perpustakaan Umum Kota Bukit Tinggi, namun sejak 2013 diambil alih
menjadi penanggung-jawaban oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan apa yang kita simpan di sini adalah karya-karya tentang Bung Hatta atau Minangkabausiana, sehingga ini dapat dikategorikan adalah unit pelaksanaan teknis yang mengelola perpustakaan Bung Hatta dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan Bung Hatta dan juga buku-buku tentang Minangkabausiana karena keberadaannya letaknya di Minang, Sumatera Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmayeti, saya sebagai Kasubag Tata Usaha di PT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini. Kebetulan saya membidangi pekerjaan mengenai dalam urusan rumah tangga, keuangan, terus kemudian arsip, kepegawaian, dan juga aset. Untuk struktur yang ada di bawah saya itu terdiri dari jabatan fungsional berupa arsiparis, terus kemudian kepegawaian, humas dan protokol, kepegawaian, kemudian ada penataan aset barang milik negara, dan perencanaan kegiatan anggaran. Nama saya Afrison, saya koordinator pengembangan dan pelestarian bahan perpustakaan. Yang berada di bawah saya ada subkoordinator pengembangan dan pengolahan. Kemudian yang kedua subkoordinator pelestarian bahan perpustakaan. Yang ketiga adalah subkoordinator pengkajian. Nah, tugas pokok kami adalah menyediakan semua literatur tentang yang ada di perpustakaan Bung Hatta itu. Yang menjadi tugas pokok utamanya adalah konten tentang kebudayaan dan Minangkabau. Jadi semua tokoh nasional yang mensupport Bung Hatta kita kumpulkan di sini. Begitupun juga dengan tokoh Minang yang ada di sini. Nah, di samping itu untuk memperkaya semua koleksi tentang Bung Hattaan, kita juga mengadakan kajian tentang Bung Hatta. Nah, dengan itu sehingga semuanya akan berkembang menuju ke arah koleksi yang lebih lengkap lagi dengan hasil kajian tersebut. Nah, dari semua yang tersedia tersebut karena bentuknya masih monograf atau buku yang rentan akan vandalisme, sehingga kita perlu melestarikannya. Pelestarian itu bisa dalam bentuk jilid ulang atau kita bagi yang sudah dimakan oleh insek atau serangga kita tempel ulang dengan bubur kertas atau dengan tisu. Nah, untuk yang jika materi yang kita punya benar-benar sudah sulit untuk diselamatkan, kita lakukan proses alih media. Nah, untuk di pengembangan prosesnya semua buku yang mendatang kita olah. Setelah siap layan, kita serahkan ke layanan. Nah, buku-buku yang pengolahan dan pengembangan itu berada di bawah subkoordinasi pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan. Itu Pak Toha. Nah, untuk di kajian ada Bu Desli, untuk di pelestarian ada Pak Muhammad Jaya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nama Ibu Melia Saus-Enikom. Di sini sebagai koordinator layanan informasi dan kerjasama perpustakaan. Nah, di layanan itu ada 3 subkoordinator. Yang satu subkoordinator layanan, kedua subkoordinator kerjasama dan promosi, ketiga subkoordinator PTI. PTI itu bagian otomasi. Nah, Ibu sendiri kerjanya mengkoordinasi aja, karena kita kan udah dibagi sub-subnya. Nah, jadi sebetulnya karena SKK baru yang diadakan oleh Pak Jokowi, dulu ibunya kan eselon 4 struktural kasih layanan. Nah, sekarang ibu dikembalikan struktural itu jadi fungsional, ibu sebagai perpustakaan alih. Nah, ibu diangkat juga untuk jabatan koordinator. Kita aja. Ya. Ya, cuma karena SKK baru itu kan ada pengurangan.
Jadi kami yang ada eselon 4 itu cuma tata usaha. Jadi pimpinan sama tata usaha, terus ada koordinator 2, pelayanan sama pengembangan, dan di koordinator 2 itu ada 3 subkoordinator. Perpustakaan yang menggemban visi terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan ini memiliki 13 fasilitas di antaranya ruang baca, ruang anak, merupakan ruang baca yang dikhususkan hanya kepada anak-anak. Ruang administrasi, Assalamualaikum Kak. Mengganggu. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aziz dari jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Palembang BP 2018. Nah, pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana pendapat kakak tentang perpustakaan proklamator ini? Untuk yang ini sih bagus, tapi kalau untuk buku-bukunya mungkin yang masih dasar-dasar kurang Kondisi bukunya masih kurang lengkap. Terus kedepannya apa harapan kakak pada perpustakaan ini? lebih banyak lagi bukunya mungkin. Koleksinya lebih dibanyakin. Terus udah. Ya kak, terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ruang pengolahan, merupakan tempat pengolahan bahan pustaka. Ruang referensi. Pada ruangan ini terdapat berbagai referensi yang sangat berguna bagi para peneliti. Ruang teknologi informasi dan komunikasi merupakan ruang untuk memanfaatkan fasilitas internet. Ruang auditorium
Ruang penjilitan, ruang yang berguna untuk pemeliharaan serta pelestarian bahan pustaka. Ruang mini teater, karena kapasitasnya hanya sedikit, yaitu terdiri dari 54 tempat duduk, maka dikenal dengan ruangan mini teater. Musola, perpustakaan ini juga menyediakan musola bagi umat Islam yang hendak menunaikan ibadah. Museum mengoleksi berbagai macam benda-benda kuno tempo dulu seperti batu-batuan, tulang, dan lain sebagainya. Perpustakaan Umum Proklamator Bung Hatta terdapat layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah layanan pengguna yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan koleksi. Perpustakaan ini memiliki jenis koleksi buku sebanyak 45.285 judul buku dan 90.798 eksemplar, memiliki layanan referensi yang terletak di basement atau lantai dasar gedung perpustakaan. Koleksi referensi yang dimiliki UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta berdasarkan data koleksi tahun 2016 yaitu sebanyak 4.716 judul dan 7.801 eksemplar dengan 876 orang pengguna layanan referensi yang aktif. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi, kegiatan pokok layanan referensi sudah cukup terlaksana dengan baik.
Namun, kegiatan penunjang belum terlaksana dengan semestinya seperti di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi, belum ada melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain untuk pertukaran informasi, belum ada menyelenggarakan pendidikan formal ataupun non-formal kepada pemustaka, belum adanya promosi koleksi perpustakaan kepada masyarakat umum, dan belum ada mengumpulkan serta menyajikan statistik sebagai bahan rujukan dalam laporan. Jam layanan pada perpustakaan Bung Hatta ini mulai dari hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai dengan 16 WIB, Jumat pukul 8 sampai dengan 16.30 WIB, dan Sabtu Minggu pukul 8 sampai dengan 15 WIB. Pengguna layanan referensi yang aktif di UPT Perpustakaan Bung Hatta yaitu berjumlah 876 orang yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, dan umum. Pada hari Senin sampai Minggu, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta selalu ramai. Ini dikarenakan koleksi buku-buku di perpustakaan tersebut lengkap dan saat berada di dalam perpustakaan pengunjung pun merasa nyaman, sehingga setiap harinya ramai dikunjungi oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.